Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Vika di video yang kedua, masih tentang materi penyimpangan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang faktor penyebab penyimpangan sosial. Jadi apa sih kira-kira yang melatar belakangi orang itu berperilaku menyimpang? Mari kita lihat. Yang pertama adalah sikap mental yang tidak sehat. Jadi barangkali memang ada bawaan secara psikologi, misalnya seseorang itu stres, ataupun dia punya banyak tekanan dalam hidupnya, ataupun hal-hal lain yang membuat dia berperilaku menyimpang seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ini dia nih, banyak sekali kasus perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis, seperti misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian gitu ya. Maka dari itu keluarga itu perannya sangat penting bagi seseorang, apalagi dalam menanamkan nilai dan norma kepada seorang anak gitu, karena anak itu kan nantinya akan bergabung atau menjadi bagian dari warga masyarakat gitu di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga adalah pelampiasan rasa kecewa. Kadang kalau kita kecewa, kita cenderung ingin melakukan hal-hal yang menyimpang. Misalnya gara-gara ada pernah kasus mungkinnya di salah satu sekolah, itu sampai ada murid yang bakar diri gara-gara putus cinta gitu. Mungkin rasa kecewa kepada pasangannya mendorong dia untuk berperilaku menyimpang, membakar dirinya sendiri, padahal merugikan kan ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ada ciri tidak sanggup menyerap nilai dan norma. Nah, karena tadi perilaku menyimpang itu adalah perilaku orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, dia itu tidak bisa belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik atau menjadi masyarakat yang baik. Ada gagalnya pembelajaran tentang nilai dan norma, membuat orang itu cenderung berperilaku menyimpang. Selanjutnya adalah dorongan kebutuhan ekonomi. Nah, dorongan kebutuhan ekonomi itu sangat bisa terjadi sebagai penyebab dari perilaku menyimpang. Orang bisa saja membegal karena baru di PHK, bisa membunuh, bisa merampok gitu ya, menghilangkan nyawa orang. Nah, itu kan dorongan akan kebutuhan untuk makan gitu ya, untuk hidup sehari-hari. Selanjutnya lagi kita lihat ada tentang pengaruh lingkungan dan media massa. Nah, ini di zaman sekarang sangat berperan penting, apalagi media massa sekarang benar-benar sudah jadi seperti tempat pembelajaran kedua kita gitu ya. Kita setiap hari pegang handphone, lihat YouTube gitu ya, bisa lihat apapun, mulai dari konten positif sampai konten negatif sekalipun. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di sosialisasi kan, salah satu agen sosialisasi adalah media massa, dan media massa itu bisa merasuki gitu ya alam bawah pikiran kita, alam sadar kita untuk berperilaku menyimpang. Misalnya ada seorang anak kecil yang tega membunuh temannya sendiri atau melakukan kejahatan terhadap temannya sendiri karena melihat contoh dari YouTube atau dari TV adegan-adegan kekerasan. Nah, itu dia salah satu faktor penyebabnya. Selanjutnya adalah ikatan sosial yang berlainan. Nah, ini masih berkaitan dengan faktor lingkungan tadi. Jadi ikatan sosial yang berlainan itu contohnya seperti ini. Kalian bergaul dengan salah satu kelompok lah atau geng gitu ya, teman sepermainan kalian. Nah, tapi di kelompok itu punya ritual wajib setiap mau masuk geng itu, kalian tuh diospek dulu, harus misalnya melakukan sesuatu yang konyol atau melakukan penyimpangan-penyimpangan, misalnya dengan berani menjahili orang atau mencelakai orang. Nah, seperti itu. Jadi karena dorongan teman-teman sepermainan yang aneh-aneh gitu ya, yang ingin coba-coba, nah akhirnya dia itu berperilaku menyimpang seperti itu. Itulah maksudnya ikatan, karena dia merasa pingin terikat sama kelompoknya, pingin gabung sama kelompok tersebut. Selanjutnya adalah keinginan untuk dipuji. Nah, ini banyak sekali ya terjadi pada remaja nih, usia-usia kalian. Karena pingin dipuji, ingin dilihat keren gitu ya, jadi ikut deh gitu perilaku-perilaku apa yang kira-kira bisa bikin heboh, yang geger, yang viral gitu. Kayak misalnya contoh, ikut-ikutan kemarin demo waktu ada undang-undang yang disahkan gitu ya, ikutan demo, terus bawa-bawa celurit atau misalnya apa, atau mau tawuran gitu ya, buat memperlihatkan ketangguhan satu sekolah ke sekolah lain. Nah, itu juga salah satu contoh dari faktor penyebab penyimpangan sosial pada remaja yang disebabkan oleh tadi, yakni keinginan untuk dipuji. Oke, selain faktor penyebab
penyimpangan sosial yang sudah tadi kita ketahui, ada lagi nih faktor penyebab penyimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama kita lihat dari Travis Hirschi. Menurut Travis Hirschi ini, penyimpangan sosial itu terjadi karena adanya kelonggaran nilai dan norma. Jadi sanksi yang diterapkan atau aturan yang diterapkan itu tidak tegas, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan di masyarakat. Pernah dengar istilah peraturan dibuat untuk dilanggar? Nah, itu dia asumsi Travis Hirschi ini. Dia menyebutkan bahwa asumsinya manusia itu punya kecenderungan untuk tidak patuh, sehingga ada kecenderungan untuk melanggar dan menyimpang. Untuk itu diperlukanlah kontrol sosial, atau kita harus menekan masyarakat untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku. Nah, teori ini kita sebut sebagai teori kontrol. Baik ya, selanjutnya kita akan lihat teori yang kedua dari Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin H. Sutherland, penyimpangan sosial itu terjadi akibat adanya subkultur kebudayaan menyimpang dan adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Adanya subkultur yang menyimpang itu, misalnya dalam suatu masyarakat ada beberapa kelompok, kita sebut misalnya ada kelompok punk gitu yang cenderung berbeda dengan masyarakat umumnya di Indonesia. Nah, kemudian jika seseorang itu sebagai warga negara Indonesia, dia kemudian bergabung dengan kelompok tersebut, atau misalnya seorang anak gitu ya, terbiasa hidup di jalanan, dia bergaul dengan preman. Nah, maka kebudayaan premanisme dan kebudayaan punk itu akan menyerap atau diserap oleh anak tersebut gitu ya, sehingga dia belajar juga bagaimana sih kebudayaan anak-anak punk dan preman-preman tersebut. Nah, jadilah akhirnya anak itu berperilaku menyimpang gitu ya. Selanjutnya adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna contohnya orang tua ini karena bercerai gitu ya, atau ada permasalahan rumah tangga sehingga tidak mampu mengajarkan atau menerapkan nilai dan norma secara sempurna kepada anak mereka. Nah, itu juga akan menghambat pertumbuhan anak dan akhirnya itu anak bisa juga berperilaku menyimpang seperti itu ya. Yang telah Ibu jelaskan tadi itu kita sebut dengan teori differential association theory ya, dari ingat Edwin H. Sutherland. Baik, kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yakni teori struktur, atau bagaimana sih seseorang itu beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, teori ini dikemukakan oleh Robert Camerton. Menurut dia, penyimpangan itu terjadi ketika ada perbedaan adaptasi di masyarakat. Misalnya nih, kita lihat ya, ada 5 orang yang berbeda ketika dia menerima nilai di masyarakat. Contoh yang pertama adalah conformity. Conformity ini kita bisa lihat adalah di mana seseorang itu dia menerima apa yang jadi tujuan masyarakat gitu ya, dan menerima cara masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Misalnya ada aturan nih, aturan itu dibuat misalnya untuk menegakkan keadilan. Nah, cara yang dilakukan misalnya dengan penegasan oleh pihak berwenang, terus kemudian juga pendidikan kedisiplinan dan sebagainya, itu caranya ya, contohnya seperti itu. Nah, antara tujuan dan cara yang ditetapkan masyarakat itu dia terima, maka orang itu kita sebut sebagai orang di kolom yang ini, conformity. Nah, sedangkan ada juga nih tipe orang yang kedua. Tipe orang yang kedua ini dia itu setuju sama tujuannya, tapi caranya dia nggak setuju gitu. Nah, jadi dia pingin punya cara sendiri gitu buat menegakkan keadilan menurut dia. Nah, itu kita sebut sebagai innovation. Orang yang melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi dalam caranya, tapi tujuan yang ditetapkan masyarakat dia tetap terima. Nah, tipe orang yang ketiga ini adalah tipe orang yang dia tidak setuju dengan tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, tapi dia masih mengikuti cara-cara yang ada di masyarakat. Jadi dia ikut-ikutan aja caranya walaupun tujuan masyarakat dia tidak terima gitu ya. Orang seperti ini akan masuk ke dalam tipe adaptasi yang ritualism gitu ya. Nah, karena ritual itu kan kalau kita lihat
cara ya, ada ritualnya nih. Misalnya ritual menghormati dewa untuk di agama Hindu gitu kan, ada ritual, ada cara-caranya gitu ya. Ingat aja itu ritualism, berarti dia setuju dengan cara tapi nggak setuju dengan tujuan. Nah selanjutnya tipe orang yang keempat nih, dia nggak setuju sama cara yang ditetapin masyarakat, juga tidak setuju dengan tujuan yang ditetapkan masyarakat. Jadi ini tuh orangnya dia tidak menerima aja, apatis deh gitu, tidak mau menerima tujuan dan cara-cara. Nah orang yang seperti ini masuk ke dalam adaptasi retrerism. Jadi dia tidak menerima cara dan tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Nah ketika beradaptasi begitu ya. Nah yang terakhir ini dia ekstrim. Dia bisa bilang garis keras lah ya. Nah jadi dia itu membentuk aja aturan baru, tujuan baru, cara-cara baru gitu. Mungkin kita sering lihat gitu ya, ada beberapa gerakan-gerakan di Indonesia, misalnya gerakan pembebasan suatu daerah gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu bisa kita sebut ya sebagai adaptasi masyarakat terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat dengan cara membuat tujuan baru dan membuat cara baru menurut cara mereka sendiri gitu ya. Kita sebut ini sebagai adaptasi rebellion gitu ya, pemberontakan gitu, seperti itu. Penyimpangan sosial yang dikemukakan oleh Robert Camerton itu ada juga yang disebut sebagai teori anomi. Teori anomi itu di mana ketika seseorang itu kebingungan dengan aturan atau nilai dan norma yang ada. Jadi itu kita sebut sebagai kebingungan gitu ya, anomi itu tidak adanya kejelasan nilai mana yang harus dia lakukan, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke faktor penyebab berdasarkan teori Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim sudah tidak asing ya di sosiologi sebagai tokoh sosiologi klasik. Emil Durkheim ini dia tuh fokusnya terhadap fungsi gitu ya. Jadi di teorinya dia bilang bahwa kalau penyimpangan sosial itu pasti ada dan perilaku menyimpang itu pasti ada karena tidak mungkin manusia itu semuanya baik, tidak mungkin manusia itu tidak pernah hilaf gitu. Nah, maka dari itu terdapat perbedaan kesadaran moral di setiap individu dalam masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada nilai dan norma nih dalam satu masyarakat yang diterapkan dan sudah mendarah daging gitu ya. Ingat kan jenis nilai ada yang mendarah daging gitu ya. Nah, tapi ada beberapa individu yang dia merasa tidak terikat dengan nilai itu dan juga tidak cocok dengan nilai itu gitu ya, sehingga kesadaran moralnya itu kurang. Nah itu dia yang kita sebut sebagai adanya perbedaan gitu ya tentang kesadaran moral di setiap individu di masyarakat, sehingga itu menyebabkan masyarakat itu nggak semuanya patuh, pasti ada aja yang melanggar gitu. Itulah fungsinya gitu Pak, ada yang baik, ada yang buruk. Dan kemudian nih menurut Emil Durkheim, penyimpangan itu justru bisa menguji nilai dan norma, sejauh mana nilai dan norma itu dapat berfungsi dan sejauh mana sanksi yang diterapkan itu efektif atau tidak gitu. Coba bayangin, logikanya kayak gini, ketika semua orang baik gitu ya, terus gak ada contoh yang melanggar, kita kan gak mungkin dapat contoh buruk. Kita gak mungkin bisa misalnya berkata seperti ini, tuh jangan kayak gitu, itu adalah penyimpangan, kalau gak ada contohnya kan. Nah itulah yang dimaksud oleh Emil Durkheim, bahwa semuanya itu punya fungsinya masing-masing. Ada keburukan, itu punya fungsi untuk kita mempelajari atau mengambil hikmah bahwa keburukan itu tidak boleh ditiru, seperti itu. Jadi hidup itu selalu ada dua gitu ya, keburukan dan kebaikan gitu ya, penyimpangan dan kepatuhan, seperti itu. Nah selanjutnya itu ada teori dari Bapak Karl Marx. Nah Bapak Karl Marx tuh udah gak asing lagi ya, pasti eratannya sama kapitalisme sama kelas gitu. Nah, coba tebak teorinya kayak gimana? Kalian pasti tahu dong, kalau misalnya Karl Marx ini menyebutkan bahwa penyimpangan itu terjadi karena ya ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin, terus akibatnya ada kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya gitu ya, sehingga rakyatnya itu ya berperilaku menyimpang aja, nggak nurut aturan gitu. Selanjutnya adalah dari David Berry. Mungkin namanya masih asing ya. David Berry ini menyebutkan bahwa penyimpangan sosial itu ada karena adanya relativitas nilai yang di Eropa dengan yang di timur, negara timur tuh pasti beda nilainya. Nah itu kita sebut sebagai faktor penyebabnya, karena di barat berpenampilan seperti apapun tidak pernah
kan dikomentari gitu ya oleh netizennya karena mereka nilainya seperti itu. Sedangkan di Indonesia itu dikomentari ya. Jadi itu adalah teori relativitas nilai menurut David Berry. Yang terakhir adalah penyimpangan akibat labeling. Labeling ini atau labeling ya dari Edwin M. Lemert. Kalau tadi Edwin H. Sutherland tentang sosialisasi yang tidak sempurna tuh sama yang subkultur yang menyimpang, kalau ini ingat Lemert, Edwin M. Lemert. Nah, Edwin M. Lemert ini menjelaskan bahwa seseorang itu menyimpang karena dia itu sudah terlanjur dicap, sudah terlanjur dijuluki. Misalnya contoh kasusnya kayak gini, ada anak yang dia itu baru sekali-kalinya kesiangan. Nah, tapi dia kesiangan bareng anak-anak yang suka kesiangan dan gaulnya juga sama anak-anak yang suka kesiangan. Akhirnya dia tuh dicap deh sama teman-temannya, sama guru-guru tuh sebagai orang yang menyimpang, anak yang gak disiplin, anak nakal. Padahal dia baru sekali loh melakukan penyimpangan. Nah, asalnya tuh yang dia baru sekali ngelakuin penyimpangan karena udah down, udah dicap sebagai penyimpang oleh teman-teman dan gurunya, maka dia sengaja. Akhirnya yang asalnya sekali dia nggak datang tepat waktu, dia meneruskan untuk terlambat, bahkan sering bolos mungkin karena udah terlanjur dicap anak nakal lah, ya udah gitu, sudah kadung, sudah terlanjur terjebur, ya mending sekalian berenang aja gitu, sekalian aja dia buat nakal, buat owner dan sebagainya. Nah itu dia contoh dari teori labeling. Jadi seorang itu menyimpang atau penyebab penyimpangan itu karena adanya cap atau label kepada diri kita gitu, sehingga seorang itu bisa menyimpang atau kita bisa menyimpang. Cukup sekian materi kali ini. Kita sudah belajar tentang faktor penyebab penyimpangan sosial dan teori-teori penyimpangan sosial ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.